الحمد لله الذي بلغ أعمارنا إلى شهر رمضان والذي أنعم علينا بكثير من النعم ومنها نعمة الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام. أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam kedua yang kita tunggu-tunggu dari kemarin sampai kita berlama-lama menyaksikan televisi, internet untuk memastikan bahwa Ramadan kita sudah mulai. Alhamdulillah, hari pertama sudah kita selesaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan hari esok kita lebih mampu meningkatkan kembali apa yang belum kita tingkatkan pada hari kemarin, insyaAllah. Karena setiap hari kata Rasul harus selalu lebih baik. Sebab indikator kesuksesan manusia adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan jasmani rohani pada kita semua, memberikan kesehatan ekonomi juga pada kita semua, dan mudah-mudahan kita terus memacu waktu yang tidak akan lama 30 hari ini untuk terus memaksimalkan hari-harinya, siang-siangnya untuk sebesar-besar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa merugi kata Rasul orang yang datang ke bulan Ramadan tapi di penghujung Ramadan la yughfaru an, tidak mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran hadirin di tempat ini sedemikian berdesak-desakan penuh, berbeda dengan hari-hari biasa. Ini menunjukkan keistimewaan malam Ramadan. Keistimewaan mendasar adalah tergeraknya hati kita untuk lebih bersemangat dalam menjalankan amalan-amalan ibadah taqarrub kepada Allah SWT. Yang ini sebuah anugerah yang tidak akan kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu anugerah yang luar biasa ini mari kita maksimalkan untuk mengisi siangnya untuk memperoleh ampunan Allah, malamnya untuk memperoleh ampunan Allah, dan amal-amal soleh lainnya untuk melipat gandakan pahala kita. Kenapa? Karena ini fasilitas termahal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat akhir zaman berbeda dengan umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Nabi Nuh kata Al-Quran umurnya 1000 tahun kurang 50. Betapa banyak amal soleh dalam usia 900 tahun itu. Terbayang betapa hebat nanti surga yang akan diperoleh. Nabi Adam alaihissalam 930 tahun. Betapa banyak amal solehnya Nabiullah Adam alaihissalam, dan terbayang betapa indahnya surga yang akan diperolehnya. Lalu tidakkah kita iri dengan usia yang pendek-pendek ini? Apakah kita bisa mengimbangi amalan-amalan soleh orang-orang terdahulu yang umurnya panjang-panjang? Sementara umur umat akhir zaman kata Rasul, a'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum yujawizu dhalik. Kata Rasul, umur umatku ini kisaran antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, sedikit sekali di antara mereka, yujawizu dhalik, melebihi umur 70. Kalau kita mendengar pengumuman usia 70, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, usia 80, alhamdulillah bonus 10 tahun. Kadang ada usia 56 tahun, 36 tahun sudah kembali menghadap Allah SWT. Karena betapa pendeknya umur umat akhir zaman. Sampai Rasulullah SAW pada satu saat di hadapan para sahabat membuat satu lukisan garis persegi panjang
kecil. Para sahabat menyaksikan ada apa itu Rasul melukis persegi panjang. Kemudian di tengah-tengah itu beliau khattatan, membuat garis panjang sampai keluar kotak, keluar garis, keluar persegi panjang. Beliau membuat di tengah-tengah garis panjang sampai keluar kotak persegi panjang. Kemudian di garis tengah tadi yang sudah dibuat baru tadi, Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil lagi. Apa yang Rasulullah mau mengatakan apa? Akhirnya beliau menyatakan kepada para sahabatnya, beliau menunjuk pangkal garis tengah tadi. Inilah manusia, dan kotak ini adalah batas usianya. Garis panjang yang terus keluar kotak itu, itulah harapannya. Garis-garis kecil di dalam kotak yang menempel di garis tengah itu adalah fluktuasi kehidupan manusia, antara susah, senang, susah, senang. Sederhana memang itu lukisan, tapi menggambarkan betapa usia kita, harapan mungkin masih panjang, mungkin seperti akan hidup 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Tapi kata Rasul, ingat kamu itu hanya diberikan umur sepanjang atau sebatas kotak itu. Itulah pendeknya usia kita. Nah, ini yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada seluruh makhluknya, tidak memandang apakah usianya panjang atau pendek. Usia panjang, apakah akan diisi dengan amal-amal saleh? Usia pendek, apakah sanggup melejitkan amalan-amalan terbaik kita? Maka kata Rasul, sekalipun umat akhir zaman ini pendek-pendek, tapi Allah Maha sayang kepada umat akhir zaman ini. Caranya apa? Yaitu memberikan satu amalan-amalan yang kalau diamalkan dengan ikhlas karena Allah, ihtisaban, maka boleh jadi amalan yang pendek itu akan menghasilkan pahala yang berlimpah-limpah. Sekalipun hanya 1 bulan Ramadan ini, tapi keistimewaan Ramadan ini akan menghasilkan satu pahala yang berlipat-lipat. Sehingga boleh jadi usia jasmani kita pendek, tapi usia kebaikan kita, lipatan pahala kebaikan kita akan sebanding dengan umat-umat akhir, umat-umat terdahulu. Inilah sebuah anugerah, inilah sebuah kasih sayang dari Allah. Allah memberikan bulan-bulan tertentu di mana ketika kita maksimalkan untuk beramal saleh, maka pahalanya akan terus berlipat-lipat. Satu malam Al-Qadar itu kalau kita maksimalkan, kita temukan, maka nilai amalan kita, ibadah kita sampai lebih dari 1000 bulan. Luar biasa. Kalau kita setiap tahun Ramadan ini menemukan Lailatul Qadar, maka betapa pahala kita beratus-ratus tahun melebihi usia kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman, syam, takwa. Ini 3 kata kunci yang sangat besar nilainya bagi perjalanan hidup kita. Kenapa diawali oleh iman? Karena itulah landasan, pondasi perjalanan kita, perjuangan kita. Tanpa pondasi tidak mungkin kita masih bisa membangun bertingkat-tingkat rumah. Tanpa pondasi tidak mungkin kita akan bisa ajak. Tanpa pondasi mungkin kita akan takut kalau sebuah bangunan yang tinggi itu akan kokohkah? Tentu kalau pondasinya lemah, pondasinya tidak kuat, kita khawatir ambruk. Maka oleh sebab itu iman, sebelum ada kata iman, sebelum ada Al-Quran,
menurut ahli filologi ternyata belum ada kata iman itu. Dulu yang ada kata amnun, aman. Lalu dari kata aman inilah Al-Quran menghasilkan satu bahasa Arab baru dalam bentuk verba, dalam bentuk kata kerja, amanah, beriman. Apa hubungannya dengan akar kata dari amnun itu? Dengan kata kerja baru yaitu amanah. Ternyata iman itu adalah proses perjuangan. Iman itu bukan sekedar perbuatan hati yang pasif. Karena apa? Karena dibuat dari kata benda menjadi kata kerja. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai kata benda yang tadi yaitu amnun, aman. Jadi orang beriman hakikatnya adalah sebuah proses, sebuah upaya dia untuk mencari rasa aman dalam kehidupan ini, untuk mencari ketenangan dalam hidup ini, untuk mencari ketentraman, kedamaian dalam hidup ini. Maka iman bermakna bukan sekedar percaya. Kalau iman sekedar percaya, maka iblis paling beriman. Tapi kenapa wa kana minal kafirin? Iblis tergolong makhluk yang kafir. Padahal dia percaya bahwa yang menciptakan dirinya adalah Allah. Bahkan dia telah berdialog dengan Allah. Tidak mungkin berdialog dengan Allah tidak percaya kepada Allah. Dia percaya 100% Allah pencipta kita, pencipta dia. Allah Rabb dia. Allah yang menghidupkan dan mematikan dia. Tapi kenapa minal kafirin? Karena iman bukan sekedar percaya. Tapi apa? Lebih dari itu ada upaya mempercayakan. Seperti perjalanan kita dari Bandung ke Jakarta, kita akan iman kepada kendaraan kita. Percaya bahwa kendaraan ini layak jalan. Kita tidak takut remnya belum. Kita tidak takut rodanya lepas. Saking tidak takutnya, saking kita nyamannya, saking kita amannya, kita bisa mengendarai mobil itu sampai 200 km per jam. Saking perasaan. Kenapa? Karena kita sudah percaya dan mempercayakan keselamatan kita kepada mobil kita. Apalagi naik mobil bus, kita harus dua, percaya dan mempercayakan keselamatan kita kepada mobil yang kita tempati, bus yang kita kendarai. Kita percaya dan mempercayakan keselamatan kepada kendaraan di sini. Yang kedua juga kita harus percaya dan mempercayakan keamanan kita kepada sopir yang sudah kita naik di mobil. Tanpa iman, tanpa percaya dan mempercayakan, kita tidak akan merasa aman, tidak akan merasa nyaman perjalanan kita menuju Jakarta. Apalagi perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya dan mempercayakan totalitas kehidupan kita, totalitas kenyamanan, keamanan kita kepada Zat yang menjadi sumber kenyamanan, sumber keamanan. Assalam al-Muhaimin, sumber keselamatan. Al-Muhaimin, Zat yang mengayomi, melindungi, mengamankan kita semua. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka proses iman ini tidak cukup hanya percaya, tapi harus mewujud pada karya, pada pembuktian bahwa kita ingin hidup aman. Maka itulah kita ikuti rambu-rambu yang Allah tetapkan, yaitu rambu-rambu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran untuk menjadi kurikulum hidup kita. Karena hidup kita sesungguhnya adalah dalam kerangka mencari keamanan dunia sampai akhirat. Tidak ada jalan lain kecuali mengikuti rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung saum adalah tattaqun, orang yang bertakwa. Karena bertakwa itulah sebenarnya sebuah upaya kita untuk mencari aman. Dengan cara apa? Menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya seluruh perintah Allah ini akan menjamin keamanan, kenyamanan, ketentraman kita kalau kita laksanakan. Kita percaya seluruh larangan-larangan Allah ini kalau kita langgar pasti akan mencelakakan kita. Kalau kita mau aman, kita menahan diri untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah.
Itulah prosesnya. Untuk mencapai takwa landasannya adalah iman, maka seringkali manusia lupa pencapaian kepada kehidupan aman nyaman tadi. Karena mereka kadang-kadang punya konsep sendiri tentang makna aman. Dia cari makna aman di luar jalan Allah SWT, akhirnya yang diperoleh adalah kecelakaan. Maka siam adalah sebuah tarbiyah yang Allah tetapkan pada kita, supaya kita terus berlatih, berdisiplin pada tatanan yang Allah berikan. Siang hari dilarang padahal halal semuanya. Maka kalau kita sudah terlatih dengan siang, maka insya Allah sesudah kita siang, kita akan menghasilkan kemampuan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya marilah kita maksimalkan sisa umur, mungkin tinggal 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Apakah mungkin kita masih 100 kali pemilu lagi umur kita? Belum tentu. Oleh sebab itu, mari ini peluang emas 30 hari ke depan atau 20 ke depan, mari kita maksimalkan sebesar-besar untuk melejitkan pahala kita dengan saum secara maksimal, saum yang secara benar-benar maksimal. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.